Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah dan sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yaitu bulan pemimpin daripada bulan-bulan yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-syiyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini luar biasa. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian juga sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. Al-Quran itu sebagai timbangan supaya kita bisa menimbang mana yang hak dan mana yang batil, dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan itu Al-Quran ada di malam Lailatul Qadar. Berarti diturunkan di bulan Ramadan, secara khusus lagi diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa, dijadikan di antara malam-malam Ramadan itu salah satunya malam Lailatul Qadar, yang dikatakan wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar jika kita manfaatkan untuk ibadah, maka nilainya lebih baik di sisi Allah melebihi ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung, kita ta'ammul hisabnya, maka akan muncul 83 tahun lebih 4 bulan. Dan ini kalau tertulis di buku amal kebaikan kita, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Dan itu kalau kita mendapatkan 1 kali. Bagaimana dengan manusia yang mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar? Maka tercatat dalam buku amal baiknya dia telah beribadah lebih baik daripada ibadah selama 830 tahun. Bagaimana dia mendapatkan 20 kali Ramadan? Bagaimana para aulia, para wali, para salihin yang dia mulai kecil sampai meninggal tiap tahunnya mendapat Lailatul Qadar. Jadi umat Nabi ini bisa mengungguli umat-umat terdahulu, padahal umurnya ya seperti imam-imam kita ini, Imam Syafi'i dan lain-lain, umurnya cuma 50, 45, 55 meninggal sudah, muda meninggalnya. Tapi nanti di akhirat mereka lebih unggul daripada umat-umat terdahulu. Kenapa? Setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jika kita sudah mengetahui ini, maka hendaknya kita berpikir kira-kira terjadi kapan malam Lailatul Qadar ini, sehingga kalau kita manfaatkan nilainya sangat luar biasa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kata Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, katanya resepnya satu. Kalau ente mau dapat malam Lailatul Qadar, ya berarti ente harus menghidupkan mulai malam 1 Ramadan sampai selesai. Minimal cara menghidupkannya yaitu salat maghrib berjamaah, ya, kemudian ditambah dengan salat sunnah tentunya, salat isya berjamaah, jangan sampai tertinggal salat tarawih dan witirnya di malam itu. Kemudian baca Al-Quran, ya. Kalau memang ente tidak terbiasa ibadah berjam-jam, wis tidur aja lebih selamat ketimbang ente lihat TV. Bangun sahur, karena sahur itu ibadah sunnahnya Nabi. Baru setelah itu nunggu sholat subuh berjamaah. Nah, kalau kita bisa praktek ini tiap malam Ramadan, bisa dipastikan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah was salat ila salat mukaffirat lima bainahunna idza tunibatil kabair. Kita tahun kemarin hadir, ya, masuk bulan Ramadan. Tahun ini mudah-mudahan bisa memasuki bulan Ramadan. Nah, itu kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan, tentunya dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah, ya, bukan hukukul adami. Kalau hukukul adami ini harus kita selesaikan, harus minta maaf. Kalau berurusan dengan harta, ya harus kita kembalikan. Dosa kita antara kita dengan Allah mulai Ramadan tahun kemarin sampai kita memasuki nanti Ramadan ini, insya Allah itu semuanya berkat Ramadan dihapus oleh Allah. Jadi masuk malam pertama Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat jika kita meninggalkan dosa besar. Kalau dosa besar ini tidak bisa kita masuk Ramadan kemudian dihapus oleh Allah, tidak bisa. Harus ada tobat secara khusus ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, huwa syahrus sabr. Bulan puasa ini, Ramadan ini bulan kesabaran, melatih kesabaran. Dan kalau kita menjadi manusia yang sabar, sabar tidak ngamuan, sabar menahan lapar, sabar menahan haus, ya, menahan syahwat dan yang lainnya, maka as-sabru sawabuhul jannah. Balasan bagi kita nanti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini awwaluhu rahmah. Permulaannya adalah turun banyak rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya banyak diturunkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu 'idkun minan nar, dan di akhir-akhir Ramadan banyak manusia yang akan dibebaskan daripada neraka api, ya, api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin. Ketahuilah bahwa malam pertama Ramadan Allah memberikan pandangan khusus kepada kaum muslimin. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pandangan Allah, perhatian Allah, maka dia tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan disiksa. Dan Allah akan mengampuni mereka di akhir malam bulan Ramadan. Jadi kalau mau semangat ya mulai awal berarti. Ya, kalau mau semangat ibadah ya mulai awal, karena di situ ada perhatian pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, kemudian para sahabat mendengar Nabi mengucapkan amin. Setelah selesai Nabi menjelaskan kenapa beliau mengucapkan amin. Beliau mengatakan malaikat Jibril datang, turun, kemudian berdoa meminta saya untuk mengamini doanya. Di antara doanya, man adraka Ramadan falam yughfarlah. Barang siapa yang ditakdir panjang umur masuk bulan Ramadan tapi keluar Ramadan, dia tidak tergolong orang-orang yang diampuni sama Allah dosa-dosanya. Ab'adahullah, mudah-mudahan dia semakin dijauhkan daripada rahmat Allah, kata malaikat Jibril. Nabi mengatakan amin, diamini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan hal ini dikarenakan karena ampunan-ampunan Allah di bulan Ramadan itu lebih mudah didapatkan daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga tidak ada manusia yang tidak mendapatkan ampunan Allah kecuali orang yang sudah keterlaluan. Dia sangat berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dianggap sama bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Kalau di selain bulan Ramadan dia lihat TV sekian jam, bulan Ramadan dia tetap lihat TV sekian jam misalnya. Kalau dia di bulan Ramadan dia main HP misalnya,
berjam-jam, Ramadan datang tetap seperti itu. Kadang-kadang sampai bermaksiat kepada Allah dengan HP-nya misalnya. Ini orang yang sudah keterlaluan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan didoakan oleh malaikat Jibril, mudah-mudahan orang yang seperti ini jauh daripada rahmat Allah. Na'udzubillah min. Nas'alullah al-afiyah min sakhatihi wa 'adzabihi wa jami' bala'ih. Ya, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada murkanya dan azab Allah dan semua musibah-musibah Allah. Mudah-mudahan selamat insyaallah. Ikhwani rahimakumullah, dikatakan ketika Ramadan ini datang, maka pintu langit itu dibuka oleh Allah. Pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan ini diikat, kemudian dilemparkan ke laut. Supaya orang yang ingin beribadah, semangat ibadah di bulan Ramadan, puasa dan lain-lain tidak dirusak oleh setan-setan ini. Ya. Baik sholatnya, puasanya dan yang lain-lain. Dan juga setiap malam-malam Ramadan ada malaikat yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Orang yang mau berbuat baik, ingin berbuat baik, aqbil, ini saatnya. Wa ya baghiyal syarr aqsir, yang ada niat buruk, niat maksiat kepada Allah di bulan Ramadan, berhenti kamu. Jangan berani bermaksiat di bulan Ramadan. Wa warada aidan, dan datang penjelasan daripada khutbah Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan satu ibadah yang wajib, maka pahalanya ditulis seperti 70 wajib di bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan, dia pahalanya melakukan satu kewajiban. Jadi kalau kita melakukan salat Isya di bulan Ramadan, maka catatan amalnya itu seperti melakukan 70 salat Isya. Jadi kalau sehari kita melakukan 5 salat wajib, maka catatan amal kita tertulis melakukan salat wajib sebanyak 350 salat wajib sehari. 10 hari 3.500. 20 hari Ramadan kita lewati, maka tertulis 7.000 salat wajib yang kita lakukan. Sempurna 30 hari bulan Ramadan kita lewati, maka tertulis 1050 sholat wajib yang kita lakukan. Kalau sudah habis Id, Syawal, balik mana wis? Ibadah sholat fardu ya tulisannya fardu 1. Kalau Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Wa man tagarraba fi binafilah, adapun orang yang melakukan sholat sunnah, barang siapa yang melakukan ibadah yang sunnah, maka ditulis ibadahnya itu di buku catatannya dia bukan ibadah sunnah tapi ibadah wajib. Kita sholat duha ditulis seperti kita sholat subuh pahalanya, padahal sholat sunnah. Kenapa? Karena dilakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu kalau sudah dikosidahkan di akhir-akhir Ramadan itu ya, muadda ya Ramadan, wada'tukallah ya Ramadan, itu mereka yang memahami nilai Ramadan itu menangis biasa itu. Ya, para habaib kita, para guru-guru kita itu ketika sudah akhir-akhir malam 20-an itu lebih, itu ketika dikosidahkan itu mereka susah. Kenapa? Kehilangan ini, pahala-pahala ini. Kalau kita kan seneng ya, alhamdulillah. Ya, mari ini iso sarapan mana ya, sing rokokan mana misalnya. Kalau mereka susah. Lau ya'lamun nas, seandainya manusia ini semuanya, yang alim, ulama, yang awam, tukang becak, semuanya tahu mafi Ramadan, apa yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan daripada pahala, mereka akan berangan-angan Ramadan itu bukan sebulan saja dalam setahun, tapi seluruh tahun, selama 1 tahun Ramadan semua, tidak apa-apa. Lah kita berharap minta kortingan Ramadan setengah bulan mari misalnya, kenapa? Kita tidak tahu nilainya Ramadan, sebagaimana para habaib, para ulama kita mengenali di bulan Ramadan, nilai daripada bulan Ramadan. Di satu hadis Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadhana wa gamahu, karena ada 2 riwayat ya, ada shoma, ada gama. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian di malam harinya dia berdiri, ya, bukan tidak dapat kursi, bukan, tapi dia berdiri sholat. Imanan, dia yakin dengan janji Allah. Wahtisaban, ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang berlalu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu. Mulai awal Ramadan sampai habis dia melakukan puasa dan menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih,
tidak bolong sama sekali, maka keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Cuman memang ketika puasa itu kita harus mengetahui adab. Satu, menjaga lisan. Jangan bohong, jangan hibah ngerasani orang, atau ngomong yang tidak ada nilainya. Kemudian menjaga pandangan, menjaga telinganya, pendengarannya dia, daripada mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, musik-musik dan yang lainnya. Begitu juga dia menjaga perutnya, jangan sampai di bulan Ramadan masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram ataupun yang syubhat, terutama ketika buka. Terutama ketika buka. Berusaha keras supaya yang masuk ketika buka puasa itu adalah yang halal 100%. Sehingga ada sahabat yang mengamalkan ini ya. Abdullah bin Umar, dia mengamalkan ini. Mau buka puasa sesuatu yang halal 100%. Bingung, mau air, mau kurma, takut ada mungkin 90 sekian persen halalnya. Apa yang dilakukan? Setiap maghrib dia mendatangi istrinya. Tiap maghrib dia mendatangi istri. Apa? Bukoi mendatangi istri. Kenapa? Pasti halal. 100% halal. Ini yang sudah kawin ini silakan dipraktekkan ya. Insyaallah nambah anak nanti. Sehingga para salaf kita mengatakan, jika kalian puasa hendaknya memperhatikan inti mau buka apa nanti. Jangan asal-asalan. Kalau diundang orang, pertimbangkan dulu siapa yang undang inti. Yang undang kita ini siapa. Ini adalah isyarat bahwa ketika kita memasukkan sesuatu, ketika berbuka memasukkan makanan, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin tidak masuk ke dalam perutnya kecuali yang halal. Begitu juga bagi orang yang berpuasa, hendaknya dia menjaga seluruh anggota badannya daripada melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan melakukan ini, puasa kita akan sempurna dan suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia, dia itu puasa seperti yang lainnya, tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus saja. Pengalaman, pahala tidak ada ya. Kesempurnaan puasa tidak didapatkan oleh dia. Kenapa? Puasa tapi tetap maksiat anggota badannya ya. Sehingga Nabi mengatakan min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak manusia puasa di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan puasanya dia. Kenapa? Ya matanya dibebaskan melihat apapun, mulutnya ngomong apapun, telinganya mendengar apapun. Ini ya sia-sia puasanya. Padahal kita tahu meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib. Ya, Ramadan atau selain Ramadan. Ramadan atau selain puasa atau tidak, tetap maksiat ya maksiat harus ditinggalkan. Akan tetapi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dia itu lebih dituntut kewajibannya untuk meninggalkan maksiat. Harap difahami ini bukan berarti Ramadan tidak maksiat terus Syawal langsung. Iya. Kayak hewan dikeluarkan dari kandangnya itu ya. Balas dendam dia. Nah. Kemudian kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad berpesan kepada kita, kalau puasa jangan banyak tidur. Iki prakteknya orang Pasuruan ini biasanya mari sholat subuh langsung turu. Ya, mari sholat subuh langsung turu. Tangi jam piro? Jam luru seperempat, setengah telu. Dipepet asar. Tangi, ya nang jeding wudu, mari ngono sholat zuhur, duduk sebentar, adzan asar sholat awal waktu, mari ngono turu maneh. Ditangi ini pas adzan. Nah, lek ini poso setahun ya kuat. Ya, kalau puasanya model seperti ini ya kabeh kuat. Jangan banyak tidur di siang Ramadan. Jangan banyak makan di malam Ramadan. Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah kalau bisa dikurangi daripada tidurnya. Kalau biasanya itu tidur sekian jam dikurangi misalnya. Ya, makannya juga seperti itu. Kenapa? Supaya nafsunya ini, hawa nafsunya terlatih. Syahwatnya itu semakin
turun sehingga hatinya akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh para ulama adalah sir, rahasia kita diperintahkan puasa ya ini, tujuan kita puasa ya itu. Bukan akeh turu akeh mangan ya. Bulan Sya'ban makan 3 kali sehari, Ramadan ping 5. Ini bukan tujuannya puasa Ramadan ini ya. Biar hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan menyibukkan diri terlalu sibuk dengan urusan duniawi di bulan Ramadan. Wah, ini soro iki ya. Dikosongkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dengar ceramahnya guru kita ini, memang orang-orang dulu itu disediakan celengan tahunan. Nyelengi ini kalau sudah mau Ramadan dibuka celengannya. Buat kebutuhan selama Ramadan sampai Id. Jadi dia tidak suhul, tidak kerja mana, ditutup toko ini, pasarnya ditutup karena sudah ada persiapan. Nah kalau yang zaman sekarang ini kita ini kan beda ya. Ramadan kulaan ya. Bukan dia itu mengambil keuntungan ukhrawi tapi mengambil keuntungan duniawi. Tapi kalau untuk menafkahi ya suatu keharusan itu ya. Yang terakhir, dianjurkan, disunnahkan untuk bersegera ketika sudah adzan maghrib. Yakin, gak yakin aja krungu dung moro langsung mangan aja ya, padahal jam 5 kan misalnya. Yakin dulu baru buka puasa. Kalau bisa kurma, diawali dengan kalau tidak ada air putih. Wa kana alaihi salatu wassalam yuftir qabla an yusallil maghrib. Kebiasaannya Rasulullah, kalau ente ngaku umatnya Nabi, pecinta Nabi itu kalau Ramadan ketika adzan masuk maghrib beliau makan beberapa butir kurma. Kemudian sholat maghrib baru setelah itu makan. Duduk di gap kayak kita orang ini ya. Allahu Akbar langsung kurma, semongko, air dingin, es buah, mangan rong piring, mari ngono mandek dulu tambahi rong cindung misalnya. Setelah selesai turun perutnya ono kolek lali dia. Makan kolek maneh. Maghribnya sampai nanti sampai 6:30 lebih baru sholat maghrib. Nah ini amalnya Nabi, dibatalkan dulu, kemudian sholat maghrib berjamaah, baru setelah itu makan malam. Nabi mengatakan la tazalu ummati bi khair, umatku ini selalu dalam kebaikan, ma'ajjalul futur, selama mereka bersegera berbuka kalau sudah pasti maghrib, wa akharu as-suhur, dan mereka mengakhirkan sahur. Kalau sahur diakhirkan, tapi jangan terlalu mepet adzan subuh ya. Jangan terlalu mepet adzan subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan panjang umur ya, sehat walafiat, bisa memasuki bulan Ramadan di tahun ini, dan mudah-mudahan bisa bersemangat dalam ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Qutbil Irsyad, Qutbil Da'wal Irsyad ini adalah Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga puasa kita ini menjadi puasa yang sempurna, dan mudah-mudahan berkat Ramadan ya hati kita disinari oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, maghfirah, rahmah, dan itqum minan nar. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan nantinya kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari api neraka Allah, ya dimasukkan dalam golongan penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.